Dengan uang 10.000 dulu kita bisa beli bakso. Lalu bisa minum. Dulu banget itu pasti zamannya Pak Rudi, karena kalau zaman saya nggak cukup Bapak Ibu 10.000. Coba bayangin tuh, udah harus pensiun tapi harus kerja karena mau nggak mau. Sudah pensiun, lalu dia harus memikirkan untuk masa depan dia lagi. Karena apa? Karena dia nggak punya investasi. Gitu. Jadi semakin dini kita mulai investasi itu semakin kecil risikonya di masa depan nanti. Betul. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Meilani Karina di Hijrah Podcast. My Hijrah, my story, my adventure. Guys, jadi kalau kemarin kita udah sempat ngobrol tentang financial tips and trick di masa pandemi. Nah, episode kali ini bakalan hadir melengkapi karena kita akan ngobrol-ngobrol seputar investasi. Mungkin bisa dibilang investor kecil-kecilan lah ya. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber dengan 20 plus experience di dunia perbankan. Nah, kalau dari pengalaman aja 20 tahun lebih, berarti bisa kebayang lah ya seberapa seniornya beliau. Kalau gitu langsung aja kita sambut. Assalamualaikum Bapak Rudi Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei. Pak Rudi sehat? Alhamdulillah, stay strong. Stay strong ya di masa pandemi ya Pak. Harus jaga kondisi tubuh, jangan lupa banyak minum vitamin. Banyak istirahat. Baik istirahat juga penting ya Pak Rudi. Betul, ya. Oke deh, Pak Rudi kan pengalaman udah lama nih di dunia perbankan, 20 tahun lebih, berarti sudah mulai berkarir sekitar tahun 90-an ya? Betul sekali. Bisa dong Pak share mungkin kita bisa start with simple questions. Kenapa sih Pak Rudi kita harus mulai investasi? Baik, Mbak Mei, ada dua hal yang paling penting. Oke. Yang pertama itu adalah kebutuhan atau keinginan masa depan, ya. Jadi kita punya kebutuhan untuk masa depan, itu yang satu. Lalu yang kedua itu adalah ketidakpastian masa depan. Ya, sesuatu yang kita tidak bisa prediksi untuk masa depan itu. So that's why we should invest, karena di masa depan kita pasti punya kebutuhan dan kita pasti punya ketidakpastian yang kita belum tahu sekarang gitu. Betul, ya Pak Rudi. Betul sekali. Oke. Betul. Itulah alasannya kenapa. Jadi kita harus mulai investasi itu karena dua hal mendasar tersebut. Kalau gitu buat mulai investasi sekarang nih Pak Rudi, kita harus ngapain kira-kira? Oke. Yang pertama ada dua hal sebetulnya ya. Kita sebisa mungkin untuk menunda konsumsi ya. Jadi saat ini sehingga uang dapat dialokasikan pada hal tertentu. Jadi kita menahan diri ya, menunda konsumsi ya. Lalu yang kedua itu adalah uang saat ini dikembangkan sehingga dapat memenuhi ya. Jadi kalau sebisa mungkin uang yang ada ini kita coba kembangkan. Kita kerjakan mereka atau uang-uang tersebut agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Jadi ingat pidatonya Bu Sri Mulyani kemarin ini ya Pak ya? Yang terkait dengan aset, katanya kalau di negara maju justru aset-aset orang-orang itu yang bekerja, bukan orang yang kerja tapi asetnya. Nah mungkin di Indonesia juga harus mulai nih ya, aset kita, uang kita itu dikembangkan supaya nanti di masa depan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Oke, Pak Rudi, berbicara tentang masa depan, pastinya juga berkaitan erat dengan masa pensiun. Mungkin no offense nih Pak Rudi ya, kalau misalnya dilihat dari penampakan Pak Rudi, kayaknya mungkin udah mendekati masa-masa pensiun. Mengingat tadi experience-nya aja 20 plus tahun di dunia perbankan. Betul. Kira-kira untuk menghadapi masa pensiun ini persiapan Pak Rudi gimana? Atau Pak Rudi bisa juga share sebetulnya di Asia atau di Indonesia itu kesiapan orang-orang dalam menghadapi masa pensiunnya itu gimana sih? Oke, kebetulan saya membaca sedikit research itu ya, saya kecil-kecilan terhadap investasi di Asia itu ya. Jadi kurang lebih sekitar 63% itu merasa kesulitan menyeimbangkan antara bayar tagihan dengan menabung. Jadi masih bingung tuh. 63% orang masih merasa sulit. 63% orang di Asia itu seperti itu. Berarti jadi belum bisa mulai investasi atau mulai nabung karena sebenarnya buat bayar tagihan aja masih kesulitan ya Pak Rudi. Mereka kesulitan untuk menabung karena dia harus bayar tagihannya membludak makin tinggi. Itu dia. Ya, 63%. Yang kedua, risetnya mengatakan 47% tuh nggak pede memiliki penghasilan yang dibutuhkan untuk menghidupi masa pensiun depan. Oke. 47% tidak bisa. Kalau Pak Rudi pasti udah pede dong penghasilannya sekarang bisa menghadapi masa pensiun karena udah investasi juga ya. Benar banget. Oke. Terus gimana? Lalu yang ketiga, 76% merasa hasil simpanannya itu untuk pensiun nanti akan habis dipakai dan masih bisa hidup gitu. Artinya apa ya?
Jadi uang sebenarnya 76% itu hasil simpanan itu untuk pensiun. Merasa hasil simpanan itu hanya untuk pensiun aja. Oke, tak jadi akan habis gitu loh. Jadi aku punya tabungan nih. Kalau misalnya aku termasuk ke dalam 76% itu, tabungan aku nih bakalan habis duluan sebelum umur aku habis. Betul. Berarti jadi masa pensiunnya nggak secure gitu Nggak ya. secure, betul. Dan masih harus berjuang untuk hidup. Masih harus berjuang untuk hidup. Iya. Sementara tabungannya udah nggak ada. Betul, gitu ya. tabungan nggak ada. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, 71% merasa harus tetap bekerja untuk menghidupi masa pensiun. Coba bayangin tuh, udah harus pensiun tapi harus kerja karena mau nggak mau. Sudah pensiun, lalu dia harus memikirkan untuk masa depan dia lagi. Karena apa? Karena dia nggak punya investasi. Nah, kurang lebih 71% mereka harus memikirkan untuk bekerja lagi. Dan itu faktanya ya, memang faktanya. Ya. Karena kalau kita nggak investasi, ya itulah yang akan kita hadapi nanti di hari tua. Berbicara tentang investasi, pastinya kita punya risiko ya, karena aku sering dengar tuh katanya kalau kita mulai investasi itu high risk high return. Jadi mungkin kita harus lebih kenal dulu nih ya Pak, gimana sih perilaku produk investasi supaya kita nggak salah langkah dalam mengambil strategi berinvestasi itu gimana ya Pak? Ya, jadi sebenarnya investasi ini ada perilakunya gitu ya. Jadi ada perilaku yang harus kita kenali dulu gitu ya. Kenali dulu ya, apa sih risiko-risikonya gitu ya. Karena kan statement mengatakan makin tinggi risiko investasi gitu, makin tinggi pula ekspektasi bagi hasilnya ya. High risk high return itu pasti ada ya. Dan itu berisiko ya. Ya, berisiko. Lalu yang kedua, makin lama investasi tersebut dimiliki, lalu makin kecil risikonya. Artinya semakin panjang kita memegang aset, selama mungkin itu risiko semakin kecil gitu kan ya. Jangan rumpang, jangan dijamin aja terus. Tapi risiko lama-lama kan makin kecil gitu. Jadi semakin dini kita mulai investasi itu semakin kecil risikonya di masa depan nanti. Betul, gitu ya. Betul sekali. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saat ini kalau kita pegang cash itu nilainya bisa turun ya. Kenapa? Karena itu akan kita berhadapan dengan inflasi. Contohnya, dengan uang 10.000 dulu kita bisa beli bakso. Lalu bisa minum. Dulu banget itu pasti zamannya Pak Rudi, karena kalau zaman saya nggak cukup Bapak Ibu 10.000. Dengan nilai 10.000 itu kita bisa beli apa-apa dulu. Tapi sekarang dengan 10.000 kita cuma beli satu. Contohnya gini, dulu kita dengan 10.000 kita bisa beli 4 item gitu ya. Tapi dengan sekarang dengan 10.000 kita cuma beli 1 item. Kayaknya bakso semangkok aja 15.000 Pak Rudi sekarang. Itu bukti nyata inflasi itu memang ada gitu ya. Itulah momok inflasi itu seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, perhatikan siapa yang mengeluarkan produk-produk investasi itu ya, karena itu mempengaruhi keamanannya. Contohnya sekarang marak ya, terjadi banyak investasi bodong gitu ya. Betul, kemarin sekali. Ini karena jadi kita harus tahu siapa sih orang yang mengelolanya. Bahkan kita nggak tahu produk itu dikeluarkan siapa, tapi karena iming-iming imbal hasilnya besar, kita akhirnya membeli, ternyata investasi bodong. Ujung-ujungnya ruginya ke diri kita juga. Gitu ya. Jadi kita harus tahu siapa yang mengelola investasi tersebut, apakah dia punya lisensi yang sudah diakui oleh regulator dan lain sebagainya. Jadi harus dikenali gitu ya. Betul, itu 4. Lalu yang kelima, apa sih risiko itu? Ya, jadi tadi kalau saya coba rumuskan tuh, jadi risiko itu adalah hasil aktual dari bagi hasil dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Oke, karena adanya risiko itu, makanya kita harus mengenali produk-produk investasi tempat kita menempatkan dana investasi kita nantinya. Gitu. Kalau berisiko nih, kan dengar tadi investasi kayak berisiko. Mungkin Pak Rudi punya nggak sih rekomendasi instrumen investasi apa yang cocok untuk pemula-pemula nih? Ya, jadi gini Mbak Mei, ada beberapa ya. Tapi yang sekarang benar-benar yang dicari sama orang tuh pada saat masih pemula itu adalah aman kan? Iya benar banget, karena aku takut rugi, takut profil rugi. risikonya belum pernah. Betul, karena sebagai pemula kita harus harus hati-hati gitu ya. Yang pertama itu adalah instrumennya bisa dipertimbangkan surat berharga. Ya, surat berharga ya tentu ada banyak pilihan. Ada yang syariah gitu ya, ada surat berharga yang punya dari pemerintah. Jadi surat berharga syariah negara SBSN. Nah, di dalam surat berharga itu macam-macam tuh. Ada yang sekarang sudah banyak sudah mulai dijual oleh pemerintah ke individu, ke retail ya. Contohnya sukuk retail, sukuk tabungan. Kenapa? Karena aman. Karena yang mengeluarkan pemerintah gitu Mbak Mei. Jadi kalau secara perilaku tadi kita udah kenal nih siapa yang memproduksi gitu ya. Jadi udah pasti aman negara gitu ya Pak Rudi. Ya. Oke. Nah,
Lalu yang berikutnya adalah kalau bagi pemula itu kan mereka masih masih takut-takut ya kalau untuk berinvestasi dengan jumlah yang besar. Nah, kalau produk surat berharga dari pemerintah ini itu sukuk retail, sukuk tabungan itu bisa mulai dengan nilai yang sangat kecil. Berapa tuh Pak Rudi? Kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. 1 juta aku udah bisa mulai investasi di Bisa sukuk mulai retail langsung investasi. dan sukuk tabungan tadi. Betul sekali. Jadi dengan sukuk tabungan itu pemerintah sudah mulai menggalakkan keinginan untuk melakukan investasi sedini mungkin. Ya. Sedini mungkin. Dan yang paling penting adalah mudah cara pembeliannya. Nah, sekarang kan ini kan gitu. era teknologi kan digital ya. Pak Rudi. Jadi untuk investasi di sukuk retail dan sukuk tabungan itu juga sudah mudah karena sudah banyak platform-platform yang menyediakan gitu ya. Apalagi, bisa melalui platform internet bankingnya atau mobile banking gitu ya. Dan itu mudah, cukup registrasi. Selanjutnya nanti kita pesan, kita bayar, kita beli, kemudian kita bayar itu dalam satu platform gitu. Jadi nggak ada alasan buat investasi sukuk retail atau sukuk tabungan itu sulit karena sekarang eranya sudah mudah gitu ya Pak Rudi. Betul. Selain itu juga di sukuk retail sama sukuk tabungan imbal hasilnya itu gimana Pak Rudi? Apa aman kah? Betul sekali. Jadi pemerintah dalam hal ini sebagai regulator dan pembuat produk ini, produk ownernya, mereka mencari produk-produk investasi yang aman. Lalu produk-produk investasi ini di backup oleh undang-undangnya. Jadi pokok sama imbal hasilnya itu dijamin oleh undang-undang. Kurang apa lagi coba? Itu aman banget kan? Aman, terjangkau gitu ya? Aman, terjangkau dan gampang melakukan pembeliannya. Apalagi anak-anak muda sekarang. Iya, bisa biasanya main dengan gadget, beli secara online, beli secara online tanpa perlu temu muka, ya. Sama. Ini juga begitu, pemerintah mengadakan sambil rebahan kita bisa beli, weekend bisa beli gitu kan, di mana aja. Tidak tutup dengan tidak hanya terbatas jam kerja saja gitu kan ya, tapi bisa Sabtu, Minggu bisa melakukan online 24 jam sehari atau dari gadget. Itu Mbak. Ya, that's the answer ya. Kalau emang kita mau mulai investasi saat ini bisa dipilih nih surat berharga syariah negara, ada suku retail dan juga ada suku tabungan. Betul sekali. Belinya melalui online platform, imbal hasilnya dibayarkan setiap bulan. Oh, jadi setiap bulan aku dapat imbal hasil. Betul. Imbal hasilnya juga aman, dijamin negara. Pokoknya juga dijamin negara. Keuntungannya memang kan sudah terjamin oleh pemerintah ya. Lalu itu cash flow-nya setiap tanggal 10 pembayarannya. Jadi kita bisa mengetahui nih setiap tanggal 10 kita akan dapat certain amount gitu ya. Oke. Itu dia. Jadi expected gitu ya. Jadi udah bisa rencanain nih kira-kira kalau mau mulai investasi tuh gimana. Kalau gitu Pak Rudi, boleh dong share tips investasi. Kan tadi sebetulnya dari awal tuh kita mulai ubah perilaku kita dulu ya. Kita kesampingkan dulu konsumsi gitu ya. Untuk mulai alokasikan dana buat investasi. Gimana dong, boleh dong Pak Rudi share tips investasi nih buat kita-kita. Baik Mbak Mei, yang pertama ya, ini benar-benar harus dipikirkan ya. Jadi saving first, spend later. Jadi yang nabung pertama dulu. harus melakukan saving. Nabung dulu. Ya, nabung dulu. Beli-belinya ntar. Anak-anak muda sekarang sudah bekerja, ayo nabung. Ya, yang masih belum bekerja kan ada uang belanja gitu ya. Uang jajan. Uang jajan bisa mulai ditabung. Uang jajan bisa saving itu. Jadi ditahan emosinya untuk beli ini, minum ini, beli ini, makan ini, ditahan ya. Itu saving first, spend later. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, invest in yourself. Artinya gini, kita gimana tuh invest in yourself? Sebagai milenial atau sebagai pemula gitu, kita save investasi itu untuk tambah ilmu. Ilmu penting. Jadi investasinya tuh di otak gitu, di kepala gitu ya, karena itu penting buat kedepannya buat di masa depan. Oke. Kedua, lalu yang ketiga, coba diurutkan prioritas kebutuhan di atas keinginan. Urutkan prioritasnya, mana keinginannya ya, itu bisa dipertimbangkan ya. Lalu pintar-pintar menahan diri untuk nggak beli sana, beli sini gitu ya. Karena sekarang milenial gitu, nongkrong sana, nongkrong sini, beli ini, beli itu gitu ya. Sekali. Lupa deh. Investasi masa depan. Lupa untuk melakukan saving, nabung gitu ya. Oke. Lalu yang kelima, coba pilih produk kendaraan investasi yang bisa mengembangkan uang kita. Jadi contohnya kayak tadi gitu ya, di surat kan invest ke dalam ilmu. Jadi ilmu itu kita dapat, lalu kita cari-carilah. Dengan ilmu itu kita coba cari informasi yang terbaik ya. Informasi produk yang tepat. Betul. Buat mengembangkan uang kita. Pilih. Jadi nggak boleh sembarangan memilih produk investasi. Lalu yang terakhir yang sangat penting adalah kenali profil risiko kita. Karena tadi produk investasi pastinya berisiko ya. Ya betul.
Jadi dengan mengenali profil kita bisa menakar, oh investasi yang cocok tuh apa sih yang seperti ini. Oh kalau saya masih pemula berarti belum cocok nih aman, investasi gitu di ya. saham gitu karena belum tahu Betul. gimana pergerakannya, tapi Karena mungkin risiko-risiko cocok nih kalau investasi di surat berharga negara Ya. karena aman gitu ya Betul tetap. sekali. Oke deh, itu paling penting sih. Pak Rudi, makasih banget nih udah sharing-sharing sama kita Investox terkait dengan gimana sih kita mulai investasi sedini mungkin gitu ya. Produk apa yang cocok untuk investasi pemula, untuk investor pemula dan lain sebagainya. Kalau gitu di lain kesempatan mungkin kita bisa undang-undang lagi, bisa ketemu lagi. Sebelum ditutup kita punya jargon nih Pak Rudi. Nanti kalau aku bilang Hijrah Podcast, nanti sama-sama kita bilang My Hijrah, My Story, My Adventure. Kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Hijrah Podcast, My Hijrah, My Story, My Adventure. Thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Rudi. Sama-sama.